Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natalia, saya dari SMA Negeri 1 Pringgarata yang merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Lombok Tengah. Saya di sini sebagai tim oposisi atau tim kontra mengenai mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni penggunaan bahasa asing dapat melunturkan rasa nasionalisme. Saya sebagai tim oposisi sudah jelas tidak setuju dengan mosi kita pada perdebatan kali ini. Karena ketika ada seorang yang menguasai bahasa asing, maka orang tersebut akan bertambah pengetahuan dan kosakatanya. Dan itu jelas tidak akan melunturkan semangat atau rasa nasionalismenya. Bayangkan jika tidak ada salah satu masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, maka kita akan dianggap bodoh oleh negara-negara lain. Kan bahasa Inggris itu sudah jelas atau sudah ditetapkan menjadi bahasa internasional atau bahasa dunia. Jika suatu negara tidak bisa berbahasa Inggris, maka itu negara tersebut sudah dianggap mempunyai keterbelakangan dan kebodohan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan bayangkan jika pemerintah atau negara kita mengadakan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain, tentunya antara satu negara dengan negara yang satunya ini mempunyai perbedaan bahasa. Nah, untuk mencapai kerjasama tentunya ada yang dituju. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus terjalin komunikasi. Dan komunikasi itu sudah jelas menggunakan bahasa. Berkomunikasi dengan satu bahasa yang bahasa tersebut dari kedua belah pihak negara ini sudah paham dengan apa yang mereka komunikasikan, apa yang mereka bahas untuk mencapai tujuan dari kerjasama tersebut. Kemudian menggunakan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa Indonesia atau berkhianat terhadap Sumpah Pemuda. Jadi era pada tahun 1928 dengan tahun ini atau masa sekarang ini tentunya berbeda. Sekarang sudah ada namanya globalisasi. Tentunya di sana berbagai negara atau seluruh masyarakat dunia atau negara di dunia sudah dituntut agar bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris yang sudah ditetapkan sebagai bahasa internasional. Kemudian menggunakan bahasa asing itu sudah jelas tidak berpengaruh apa-apa terhadap rasa nasionalisme seorang. Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali hal yang menuntut kita agar kita itu bisa berbahasa asing, agar kita bisa menguasai bahasa suatu negara. Karena ketika kita menguasai suatu bahasa atau bahasa asing, atau kita menguasai lebih dari satu bahasa, tentunya itu kita akan mempunyai kelebihan dengan orang lain yang tidak bisa menguasai dua bahasa sekaligus. Nah, kita sebagai orang yang bisa tentunya akan dianggap lebih daripada mereka. Tentunya pengetahuan dan kosakata yang kita dapat akan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa asing. Dan kemudian kita sebagai negara berkembang, tentunya kita itu tidak boleh menyalahkan bahasa. Kita tidak boleh menyatakan atau memberi pernyataan bahwa bahasa asing itu menurunkan rasa nasionalisme. Karena rasa atau jiwa nasionalisme seseorang itu tergantung dari individu itu sendiri. Jika rasa nasionalismenya tinggi, maka penggunaan bahasa atau dia itu tidak akan mudah terkikis hanya karena penggunaan bahasa asing atau menggunakan bahasa dari luar negeri. Dan kita harus berpikiran terbuka karena banyak faktor lain yang bisa mengikis rasa nasionalisme. Salah satu faktor lain itu adalah ketika pemerintah itu tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pimpinan dari suatu negara. Hal itu membuat masyarakat atau halayak banyak kecewa, dan itu bisa membuat rasa nasionalisme masyarakat tersebut akan terkikis. Jadi penggunaan bahasa asing itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap rasa nasionalisme seseorang. Baik, ketika rasa nasionalisme seseorang itu terkikis, maka tentunya hal itu yang akan membuat dia melakukan hal-hal yang menyeleweng dari
sikap nasionalisme atau norma. Jadi ketika seorang menguasai bahasa Inggris, mereka akan mempunyai pengetahuan yang lebih. Mereka akan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka, dari suku, bahasa. Mereka akan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, kita harus mempelajari bahasa Inggris. Kita harus bisa mempelajari suatu hal yang baru agar kita juga bisa mengupgrade diri atau mengimprove diri menjadi orang yang lebih berpengetahuan. Tentunya mempelajari bahasa asing juga termasuk dari pengetahuan, dari ilmu yang akan kita dapat, dan itu bisa membuat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan negara-negara lain atau orang-orang yang berbeda geografis tempat tinggalnya dengan kita. Misalnya kita yang berasal dari Indonesia mempelajari bahasa China atau bahasa Tionghoa, tentunya kita akan lebih mudah berinteraksi dengan mereka, bertutur kata dengan mereka. Kita akan lebih mudah dan berbahasa dengan mereka. Kita akan lebih mudah mengerti antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa penggunaan bahasa asing itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap rasa nasionalisme seorang. Rasa nasionalisme seorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Jika rasa nasionalismenya tinggi, maka penggunaan bahasa asing itu tidak akan membuatnya terkikis atau tidak akan membuat rasa nasionalisme seseorang itu terkikis. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.